Selama ribuan tahun, gunung menjadi salah satu penghalang terbesar bagi peradaban manusia, memisahkan kota, menghambat perdagangan, bahkan membuat banyak wilayah nyaris mustahil dijangkau. Namun di berbagai belahan dunia, manusia memilih untuk tidak memutarinya, tidak memanjatinya, melainkan menembusnya secara langsung. Dengan ledakan dahsyat, mesin bor raksasa, teknologi bernilai triliunan, hingga pengorbanan yang tidak sedikit, dinding batu yang selama jutaan tahun berdiri kokoh akhirnya berhasil dibelah dari dalam. Dalam video ini kita akan menelusuri 6 mega proyek luar biasa yang dulu dianggap mustahil, mulai dari terowongan di perut gunung terdalam, lorong yang dipahat di tebing vertikal, hingga proyek bawah tanah yang benar-benar mengubah peta dunia modern. Jauh di pegunungan Sichuan, China, berdiri salah satu proyek terowongan paling ekstrim yang pernah dibangun manusia, Jinping Underground Laboratory dan kompleks terowongan Jinping 2 Hydropower Station. Proyek raksasa ini mulai dibangun pada tahun 2007 dan secara bertahap selesai sekitar tahun 2014. Artinya pembangunan berlangsung hampir 7 tahun. Yang membuatnya berbeda, para insinyur tidak sekadar membelah gunung biasa, tetapi harus menembus massa batu dengan kedalaman lebih dari 2.500 meter dari permukaan, setara mengubur beberapa gedung pencakar langit ke dalam bumi. Bahkan selama proses konstruksi, lebih dari 20.000 pekerja dan teknisi dilibatkan dalam proyek raksasa ini. Namun semakin dalam penggalian dilakukan, tantangannya justru semakin brutal. Tekanan batuan di dalam gunung begitu besar hingga beberapa kali terjadi fenomena rock burst, ledakan alami dari dinding batu yang pecah secara tiba-tiba akibat tekanan ekstrem. Suhu tinggi, kelembapan ekstrem, dan lorong sempit membuat setiap meter penggalian terasa seperti bekerja di dalam perut bumi. Sejumlah laporan teknik internasional mencatat beberapa insiden rock burst di proyek ini menewaskan beberapa pekerja konstruksi dan melukai lainnya. Meski angka resmi total korban tidak pernah dipublikasikan secara terbuka oleh pihak proyek. Setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan yang nyaris di luar batas kemampuan manusia, gunung raksasa itu akhirnya berhasil ditembus. Hasilnya bukan hanya terowongan pembangkit listrik berkapasitas besar, tetapi juga akses menuju salah satu laboratorium bawah tanah terdalam di dunia, tempat para ilmuwan meneliti materi gelap dan misteri alam semesta jauh dari gangguan radiasi permukaan. Ini bukan sekadar proyek membelah gunung. Ini adalah momen ketika manusia benar-benar menembus perut bumi. Tersembunyi di tebing curam provinsi Henan, China, Guoliang Tunnel menjadi salah satu mega proyek paling nekat yang pernah dilakukan manusia. Sebelum terowongan ini ada, warga desa Guoliang hidup terisolasi di atas pegunungan tanpa akses kendaraan, dan satu-satunya jalan keluar hanyalah menuruni tangga batu yang sangat berbahaya. Pada tahun 1972, 13 warga desa memutuskan membelah gunung secara manual menggunakan palu, pahat, dan bahan peledak sederhana, tanpa bantuan mesin modern. Setelah hampir 5 tahun pekerjaan tanpa henti, terowongan sepanjang lebih dari 1 kilometer itu akhirnya dibuka pada tahun 1977, sebuah pencapaian yang saat itu nyaris dianggap mustahil. Namun harga yang harus dibayar tidaklah kecil. Selama proses pembangunan sedikitnya 5 pekerja dilaporkan tewas akibat jatuh, tertimpa batu, dan ledakan di medan yang hampir vertikal tanpa perlindungan memadai. Hingga hari ini, lubang-lubang besar di sisi terowongan yang awalnya dibuat untuk membuang puing justru menjadi jendela alami dengan pemandangan jurang ratusan meter di bawahnya. Indah dari kejauhan, tetapi di balik setiap meter dinding batunya tersimpan kisah keberanian yang benar-benar mempertaruhkan nyawa. Di Jepang, Seikan Tunnel menjadi salah satu proyek teknik paling ambisius abad modern. Gagasan pembangunannya muncul setelah tragedi Toyamaru Ferry Disaster pada tahun 1954 yang menewaskan lebih dari 1.000 orang di Selat Tsugaru. Demi menghubungkan Pulau Honshu dan Hokkaido dengan jalur yang lebih aman, Jepang memulai proyek ini pada tahun 1964, menembus gunung sekaligus dasar laut dengan tekanan air yang ekstrim.
Setelah lebih dari 2 dekade pembangunan, terowongan ini akhirnya selesai pada tahun 1988. Namun proyek sepanjang lebih dari 50 km ini dibayar mahal. Selama sekitar 24 tahun konstruksi, 34 pekerja dilaporkan tewas akibat longsoran batu, banjir bawah tanah, dan kecelakaan alat berat. Meski begitu, seikan tunel menjadi bukti bahwa bahkan gunung dan lautan pun dapat ditembus ketika teknologi dan keberanian berjalan bersama. Di bawah Selat Inggris membentang salah satu mega proyek paling berani dalam sejarah modern, Channel Tunnel, terowongan raksasa yang menghubungkan Inggris dan Prancis secara langsung melalui jalur bawah tanah. Ide ini sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-19, namun baru benar-benar dimulai pada tahun 1988 karena tantangan politik, biaya, dan teknologi yang sangat kompleks. Para insinyur harus mengebor lapisan batu kapur jauh di bawah dasar laut dari 2 arah sekaligus, memastikan kedua jalur bertemu dengan presisi nyaris sempurna. Setelah sekitar 6 tahun konstruksi tanpa henti, proyek senilai miliaran dolar ini akhirnya resmi dibuka pada tahun 1994. Namun di balik keberhasilannya, proyek ini juga menuntut pengorbanan besar. Lebih dari 13.000 pekerja dari 2 negara terlibat dalam pembangunan, bekerja di lingkungan sempit, lembab, dan penuh tekanan di bawah laut. Selama proses konstruksi, sedikitnya 10 pekerja dilaporkan tewas akibat kecelakaan kerja dan insiden alat berat. Kini, terowongan sepanjang lebih dari 50 km itu bukan hanya menjadi jalur transportasi internasional, tetapi juga simbol bagaimana manusia mampu membelah gunung batu di bawah lautan demi menyatukan 2 bangsa yang dulu dipisahkan oleh alam. Membelah jantung pegunungan Alpen di Swiss, Gotthard Base Tunnel menjadi salah satu proyek teknik paling presisi yang pernah dikerjakan manusia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1999, ketika para insinyur harus menembus lapisan granit super keras jauh di bawah gunung dengan suhu tinggi, debu pekat, dan tekanan batuan yang ekstrem. Setelah hampir 17 tahun konstruksi dan melibatkan lebih dari 2.000 pekerja, terowongan sepanjang 57 km ini akhirnya resmi dibuka pada tahun 2016 dan langsung menjadi terowongan kereta terpanjang di dunia. Namun pencapaian itu juga dibayar mahal, karena sedikitnya 9 pekerja dilaporkan kehilangan nyawa selama pembangunan, menjadikannya bukti bahwa bahkan pegunungan Alpen pun pada akhirnya bisa ditembus manusia. Di Norwegia, Lærdal Tunnel menjadi penutup daftar ini dengan pendekatan yang berbeda. Pembangunannya dimulai pada tahun 1995 dan selesai sekitar 5 tahun kemudian, menghasilkan terowongan sepanjang lebih dari 24 km yang menjadikannya salah satu terpanjang di dunia. Para insinyur harus membelah jutaan ton batu pegunungan dalam kondisi bawah tanah yang penuh tekanan, debu, dan suhu yang tidak stabil. Namun yang membuat proyek ini unik adalah hadirnya ruang-ruang bercahaya di dalam terowongan, dirancang khusus untuk mengurangi stres dan kelelahan pengemudi. Sebuah bukti bahwa membelah gunung bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga memahami batas manusia. Dari gunung terdalam di Cina, lorong manual di tebing vertikal, terowongan bawah laut Jepang dan Eropa, hingga perut pegunungan Alpen dan Norwegia. Semua proyek tadi membuktikan satu hal: batas terbesar manusia seringkali bukan alam, melainkan keyakinan bahwa sesuatu tidak mungkin dilakukan. Di balik setiap meter batu yang berhasil ditembus, ada teknologi, waktu, biaya fantastis, dan bahkan nyawa yang dipertaruhkan.